yang akan beliau sampaikan, yaitu manajemen masjid. Ya, dalam praktis materi ini tentu terkait langsung dengan masalah manajemen yang atau beberapa keluhan mungkin yang dirasakan bagi pengurus masjid yang ada di Kota Palembang. Bapak Ibu, di berbahagia kita serahkan pada pemateri kita dan speaker kita pada hari ini pada Al-Mukarram Ustaz Haji Ede Saifuddin DPD kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Moderator yang kita muliakan, beliau adalah senior saya, Ustadz M. Nur yang sekarang menjabat sebagai Kepala KUA dengan permasalahan yang cukup banyak. Jadi manajemen, Bapak-bapak sudah ahli manajemen. Nah, ada yang ini, yang Nana, yang ini. Ini yang mungkin perlu dalam bahasa Arab ini, idaroh, administrasinya bagaimana? Ini perlu. Berarti harus ada tenaga ahli. Tadbir, pengurusan. Kalau jadi pengurus, siap kane puji, siap kane caci dan sela. Sah strategi. Bukan arti politik ya, artinya politik sebenarnya. Kiadah pelaksanaan, action berarti. Nah, ini masjid yang didambakan. Ya. Pusat ibadah sudah oke. Ini poin pertama sudah kita praktekkan semuanya. Itu kan praktek namanya juga. Poin kedua, pengembangan umat masyarakat. Insya Allah dengan adanya wirid dan sebagainya. Kemudian ada goro. Kemudian konsultasi dan komunikasi masalah ekosistem. Ini yang mungkin jarang. Ini kan praktek nanti. Bagaimana? Pusat persatuan dan kesatuan. Tempat pengajaran pendidikan sudah ada. Sekarang ada TPA, PTMDT dan sebagainya. Alat oke. Mudah-mudahan tempat latihan militer ini yang ada. Beko dicurigai. Ini iku aku memanah atau militer aduh. Ini memang pada zaman Rasulullah memang ini. Ini perlu diketahui. Yang saya sampaikan ini murni saya baca di ini. Alhamdulillah dalam 2 minggu ini saya dengan istri saya sedang membenahi perpustakaan pribadi. Insya Allah ada 12 rak kitab, ada 4 lemari dan ditambah lagi nanti raknya. Itu jadi rumah mulai dari ruangan tamu, ruang keluarga, sampai tempat sholat, sampai kamar penuh dengan kitab dan buku. Karena merasa bodoh. Nah, gitu. Makanya perlu. Tempat pelayanan kesehatan sudah ada di masjid kita. Di Masjid Jaminul sudah ada. Pelayanan kesehatan. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa. Pengurusnya sengketa. Hah? Sudah. Alhamdulillah. Antum min Nul Hidayah Siling Bawah. Alhamdulillah. Siling Bawah itu suka menyediakan air minum, alhamdulillah. Iya sudah lama ya. Nah, itu alhamdulillah saya lihat. Saya juga dulu pertama kali saya dibawa ke sana oleh almarhum Ustaz Abdul Ghaffar. Ya, dibawa ke Nul Hidayah. Ya, sekarang sudah luar biasa. Ya, ada kemajuan. Cuman yang belum dibuka kan 24 jam. Hah? Gimana? Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kita berbagi nanti ya. Berbagi. Tempat pertemuan sudah, insya Allah. Sediakan yang pertemuan. Makanya kami buat palanta. Palanta huwa. Tampe duduk-duduk awa, bersama-sama, beko tukar pikiran. Uhwah, ada nilai uhwah.
Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang mukmin itu bersaudara. Makanya mudah-mudahan ini di masjid-masjid ada ruang pertemuan, tempat menerima para tamu, mudah-mudahan tempat menawan kanan. Nah, koyo pada zaman Nabi yo. Rasanya di Padang Panjang sianan kan ditawan. Kemudian pusat penerangan agama sudah, pusat dan tempat pengkaderan regenerasi unggul insya Allah, dan lain-lain insya Allah, dan lain-lain insya Allah. Artinya ada brand masing-masing. Nah itu. Fungsi utama. Ini lihat ada kata-kata di sini nih. Ada kata-kata tasbih. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan. Disebut namanya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun, dan mengingat Allah, dan dari mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Saya lihat tafsir-tafsir, makna tasbih ada dua. Secara teks mengucapkan subhanallah itu tasbih. Tapi secara konteks disimpulkan dengan kata takwa. Nah ini, makanya nanti akan masuk ke surah yang ke-9 At-Taubah. Ya, surat At-Taubah. Kemudian fungsi masjid udah insya Allah ini sudah 5 waktu sudah. Madrasah, lembaga tempat berkumpul para ulama, insya Allah mudah-mudahan ustadz, tokoh-tokoh, cendekiawan, terserah. Ada di musola muhajirin dikumpulkan dengan cara mengundang dan ada acara. Kemudian ada main pingpong di RT 10 dasar takwa. Ado masaji dibuat untuk memecah belah ado. Bahkan pada zaman Nabi diperintahkan sahabat untuk meruntuhkan dan merobohkan karena didirikan oleh orang munafik. Namanya terkenal dengan Masjid Diror. Nanti bisa dilihat di dalam surah At-Taubah ya 106, 107, 108 sampai nah ini. Ini yang ini. Contoh masjid yang dibangun bukan atas dasar takwa adalah bangunan kemunafikin. Nanti bisa jadi rujukan ini. Ini normatif. Membangun masjid sepenuh hati. Kalau setengah hati, hasilnya setengah juga. Tengoklah. Ya setengah juga ini. Makanya meluruskan niat, dalilnya sudah tahu. Kemudian memahami urgensi masjid. Artinya apa? Posisi masjid di tengah masyarakat. Diusahakan di sana ada apa kira-kira yang pas untuk masyarakat sekitar masjid kita. Itu masing-masing tentu beda kulturnya. Itu perlu juga. Saya yakin tidak sama semuanya. Ya. Contoh misalnya di Satariyah itu di balai-balai dalam akan berbeda dengan Nur Taqwa, Mardiyah, Jihad akan berbeda. Tapi saya ada yang menarik itu, siapa yang membuat itu Ustadz Abdullah? Di Nur Taqwa ini untuk memotivasi, ternyata bukan Ustadz yang membuat, tapi itu jadi nasihat bagi Ustadz-Ustadz dan kita semuanya. Jika sendal Anda, gitu ya, jika sendal Anda hilang di masjid, itu adalah ujian paling ringan. Tetapi jika sendal Anda tidak pernah berada di masjid, itu adalah ujian paling berat. Hebat itu di Nur Taqwa itu. Sampai sekarang masih dipasang di pintu masuk masjid itu. Jadi setiap orang tabacu. Nah secara maknawi yang tersirat sebagai salah satu basis terpenting dalam membangun persepsi. Nah makanya nanti akan ada sebuah jalinan persaudaraan antara kita termasuk tokoh-tokoh. Fisik jangan diragukan. Kalau masalah fisik orang semangat. Oke, fisik nih ya. Kepemilikan tanah, makanya kemarin disampaikan kalau bisa kita urus kepemilikan tanahnya ini. Ya gitu mungkin ini PR berat juga nih. Kami kemarin
beberapa bulan dalam setahun ini ngurus keberadaan dan tanah, ditelusuri dari mana asal muasal. Karena kami belakangan menjadi pengurus. Nah, itu. Kemudian tidak mau bangun masjid di atas kuburan. Nah, ada rancangan, ada memperhatikan skala prioritas dalam membangun. Ini penyakit, mudah-mudahan tidak di Padang Panjang. Adalah di kota, kabupaten di Sumatera Barat, masjid baru sudah dibangun, rancak tago, dibongkar balik, diruntuhan, kemudian dibangun baru. Kira-kira taibo na ati urang nan bayin pak sabalunya. Nah itu masalahnya. Nah itu, jadi mungkin dipertimbangkan itu, dipertimbangkan. Masjid Jaminul Huda itu, ya Allah, itu kami tentang penanganan sebagai mohon maaf, dengan tidak menafikan yang sebelumnya. Karena kami pun sudah konsultasi, kami ngobrol terus dengan pengurus yang lama Pak Haji Maramis. Ya, diambo data lo di Ustad, macam-macam lah perangai pengurus Ustad. Ada juga macam-macam ya pengurus itu. Adonan pantang kalintehan, ada pengurus yang pantang kalintehan. Dima merasa memiliki serius. Ada merasa memiliki dan membangun inyo. Oh, ini informasi baru. Barang Mas Haji sampai dipinjam sementara, nak. Ya Allah. Pengurus. Iya. Di Padang Panjang kan? Oh, kajau koyo. Hah? Iya. Oke. Dulu barang Mas Haji ke rumah. Ada ya. Posisi masjid strategis, membanyak manfaat, diusahakan. Kecuali kalau ini berarti ada brand yang lain. Kalau misalnya di tempat yang sempit lain sebagainya, tentu ada brand yang lain masjidnya. Memperhatikan keindahan. Bangun masjid udah, memiliki market, oke, ya udah nih semuanya. Ini perangkat masjid. Ini sudah ada. Mihrab ada, mimbar ada, menara. Ya udah mesti pakai menara semuanya ya. Tapi itu ini saya literatur yang bahasa Arab ini. Ya. Rak Al-Quran sudah tidak ada, diadakan. Rak sepatu dan sendal? Ya. Kalau sendal jamaah hilang? Di Masjid Jaminul Huda belum. Ya. Di Joko Karyan ya. Tempat khusus wanita, oke. Tempat bersuci jadi. Perangkat penerangan, ya ini perlu juga. Ini di Nurul Amri ini penerangannya mantap. Dan masjid-masjid yang lainnya. Karpet dan kebersihannya. Petugas masjidnya sudah ada. Pendingin dan penghangat ruangan. Petugas-petugas masjid. Perkantoran. Bangunan pelengkap. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, apakah dikasih honor gaji tiap bulan? Jadi nandape Oh. Makanya ini harus dipikirkan ini bagaimana saya ngobrol-ngobrol gimana ini untuk pengurus masjid. Coba bayangkan. Nanbare imam, itu penting, sangat penting. Imam garin. Tapi kalau satu masalah kama coba lari. Pengurus sudahlah tidak digaji. Nah ini gimana cara untuk makanya kita bersatu masjid-masjid bagaimana ya tentang hal ini. Makanya jangan sampai sudahlah rapat, sudahlah pergi ngurus kane upe pulo ongkos awak surang kan merasai jadi pengurus. Makanya untuk selanjutnya saya akan selalu memberitahu kepada masing-masing sekarang tidaklah mengapa menggunakan dana infak itu. Pakai aja Pak, ada apa-apa. Fikihnya juga ada. Hah? Iya. Iya, artinya meskipun kita tentu lillahi ta'ala akan dibangunkan rumah istana di surga.
Artinya bukan money oriented, tidak. Maksudnya profesional, tak masalah. Kan tidak haram. Mana haram? Itu tergantung niat kita masing-masing saja. Syarat-syarat menjadi pengurus. Ini saya baca di berbagai. Jangan singguang kuah. Jangan singguang. Beragama Islam, jaleh. Dan mungkin orang Kristen jadi pengurus masjid. Tapi ada mungkin ya. Ada enggak yang lain, agama lain? Mengerti fikih masjid. Kalau tidak, gandeng orang nan mengerti. Dah waduh. Dah sadonyo wak kau mampu. Mempunyai kecintaan terhadap masjid. Jamaah setiap masjid. Kau mau? Iya. Berakhlakul karimah, berat nih, tokoh panutan, iya. Amanah, cakap, dilakukan di masjid. Oke. Tak masalah. Ceramah rutin, oke. Ini tambah saja, nanti ditambahkan saja untuk brand masing-masing. Nah, ekonomi mudah-mudahan ini ada sebagian sudah melaksanakan. Ini aspek pemeliharaan fisik, pemeliharaan kantor, lingkungan masjid, oke. Dibaca saja yang di sana. Nah ini yang kami lakukan di sini, mungkin yang di Masjid Jaminul Huda ini, meskipun ada lembaran khusus. Nah ini ramah-ramah. Kenapa di Masjid Jaminul Huda kita cantumkan ramah lansia? Saya lihat pengurus itu adalah pensiunan. Banyaknya di Pemko, BUMN. Nah ini disabilitas kami sudah sediakan untuk disabilitas. Untuk musafir juga begitu. Yang intinya senang berkunjung. Habis oh. Pulang berarti. Nah, tuh. Yang untuk Masjid Jaminul Huda, jam berapa ini Pak Kuat? Jam berapa ini? Untuk Masjid Jaminul Huda buka 24 jam, udah. Kajian tafsir iya, kajian hadis dan selanjutnya ada. Pinjaman ya. Oke. Kami meminjamkan tenda ada. Kemudian kursi gratis, tenda gratis. Ada lembaga jiswab, zakat infak sodakoh ada. Kemudian gedung MDTA permanen. Tempat berwudu permanen. MCK bersih dan selanjutnya. Parkir gratis. Nah, digratiskan. Meskipun banyak pertanyaan pertama. Dima beko sumber dana. Minuman teh gratis dan selanjutnya. Menumpang makan boleh. Rehat boleh. Nah gitu. Perpustakaan terbuka. Literasi iya. Ada diadakan. Sampai sekarang ada. Pelayanan kesehatan insya Allah bekerja sama dengan DKK, Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Falanta Uhwah sudah pada tahu. ATM atau lubung bareh kami sediakan. Bahkan Satyo Wirid itu 10 orang yang memegang itu dalam pokoknya tidak pernah tidak. Insya Allah setiap kedatangan orang yang fakir miskin yang sudah ada data yang sudah di cross check oleh RT kelurahan dan Kota Padang Panjang, kami kasih setiap kedatangan itu beras 2 kilo. 2 kilo. Meskipun kita pasti ada komentar yang begini. Inyo tibo buya dek karano ingin dapat bareh. Aja wembo. Pengurus masjid tidak ngurus niat orang. Itu kata kuncinya. Cobalah, bapak-bapak sebagai pengurus, ngurus-ngurus enggak niat orang. Terserah mau karena beras mau memang ikhlas, terserah. Pokoknya masjid ramai, itu kata kuncinya. Nah itu, jadi ada dikasih. Pelayanan kesehatan oke, ATM oke, penginapan berinfak dan gratis ada. Pusat kajian Islam, pelatihan manajemen masjid, pusat kajian keterampilan, Sile tradisi Minang meskipun tidak rutin, WiFi gratis insya Allah, IndiHome juga ada, Kultum Zuhur ada, Majlis Ta'lim juga ada, security ada. Kemudian, nah ini saya masih terkendala sekarang, saya menginginkan mohon maaf, Ustadz mubalik itu tidak minta isi amplopnya gadang, tapi awak sajalah paham dan mengerti, mahal ilmu itu. Ya, tapi itu tidak prioritas, yang jelas jalan Kultum Zuhur, oke, udahlah. Baca sajalah, udah.